Adapun tujuan-tujuan hal tersebut pertama sekali untuk mengingat meskipun kita bukan keturunan beliau, namun beliau seorang pertama yang ada di Bedugul ini. Kami anggap beliau adalah orang tua kami. Itulah haulnya. Di sini kan tiap tanggal 14 Rabiul Awal. Tapi setiap kali haul itu pasti mengadakan selakaran sama dikir. Kalau istilah di Candi Kuning kan sudah mengental dikirnya. Kayak saya ini kan cuman melanjutkan dikirnya orang-orang tua dulu yang mengembangkan dikir ini. Apa kabar sahabat Serat Nusantara? Perjalanan kali ini kita kembali lagi ke mana Mas? Ke Gunung Tapak. Berapa orang kita Mas perjalanan kali ini Mas? Salam satu hati, sedulur Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat hidayahnya. Pada saat ini tim Serat Nusantara bisa mengikuti haulnya Habib Umar bin Maulana Yusuf Al-Maghribi yang bertempatkan di Candi Kuning Bedugul. Untuk lebih jelasnya tentang penelusuran ini, mari ikuti perjalanan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisan yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina min hazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Pertama-tama kami mengucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW, dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para saudara-saudara yang hadir pada malam hari ini untuk mengikuti haul beliau, yang mana haul beliau ini sebenarnya sudah di beberapa kali kita kerjakan, namun kami tidak pernah mencatat berapa kali. Nah, adapun tujuan-tujuan haul tersebut pertama sekali untuk mengingat meskipun kita bukan keturunan beliau, namun beliau seorang pertama yang ada di Bedugul ini. Kami anggap beliau adalah orang tua kami. Itu kedua, kenapa sih harus dibuatkan haul meskipun seadanya? Kami ingin juga dari khususnya Dusun Candi Pemuda ini mudah-mudahan bisa selamat dari dunia dan akhirat dan dari bala maupun apapun. Dan begitu juga negara kita
mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan yang terbaik bagi negara kita, aman sentosa dan diberi mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun tujuan yang kedua, kami ingin juga hall ini biar bisa menyatu antara agama lain, karena beliau tersebut bukan memilih itu agama ini, tidak. Beliau yang penting benar, yang penting baik. Beliau selalu menerimanya, meskipun dari pihak Buddha apapun yang tidak bisa kami sebut, atau Katolik, atau Kristen, atau Hindu. Menurut beliau itu, beliaulah yang punya. Berarti segala sesuatu kena izin Allah Ta'ala adalah beliau seakan-akan dipercayakan oleh Allah Ta'ala untuk katakan melindungi atau mengayomi, khususnya di Bedugul dan pada umumnya di Indonesia. Begitu juga harapan pengunjung lain, yang mana pengunjung lain tersebut istilahnya sudah tahu kalau bisa ini ya, mari kita pelihara bersama-sama adanya makam tersebut, begitu juga jalannya, supaya jangan kita bukannya apa ya, artinya jalan harus kita bisa lewati. Contohnya kan ada kerusakan, mari kita perbaiki bersama-sama, karena yang lewat kita juga, bukan siapa-siapa. Contohnya itu, kalau ada memang umpamanya minat, ada sampah, mari kita bersihkan bersama-sama. Itu untuk pengunjung lain, dan yang lain-lain itu umpamanya contohnya seperti pendaki. Nah, mohon maaf kalau pendaki kami bukannya apa gitu, karena kalau pendaki tersebut boleh bilang tidak ada kaitan dengan makam. Kami mohon maaf, kami tidak berani mengizinkan, tidak berani. Nah, dalam hal ini biar jangan tersinggung dalam hal itu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salam atas dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam ya qawli. Pertama, kami selaku wakil daripada masyarakat khususnya India maupun wakil daripada Syekh Maulana Raden Hasan Al-Asmija atau Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kedatangan saudara-saudara kami. Semoga kedatangan Bapak melanggarkan kaki dari rumah, moga-moga Allah Ta'ala mencatat sebagai amal ibadah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi daripada segala mara bahaya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rezeki, ilmu, dan kesehatan, dan yang lain-lain keperluannya. Maka yang kedua, seperti katakan tadi, akan tawasul dan langsung asrakal yang akan dibawakan nanti. Asrakalnya akan dibawakan dari saudara-saudara Candi Kuning atau Mahlul Qiyam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Walillah Syekh Maulana Raden Hasan Al-Asmija atau Habib Umar bin Maulana Yusuf Al-Maghribi. Sallillahirrahmanirrahim. Fatihah. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستقرا بين البركات على ما أنا له وأولاه، وأسمي بحمد موارده سائغة حمية ممتدئا من شكر الجميل مطاياه، وأصلي وأصلي على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرور الكريمة والجباه،
وأستمنه الله تعالى رضوانا يحصل الإطراء الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه واستبدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وأهده المحال فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلال أنسنا صلى الله على محمد صلى الله على وسلم صلى الله على محمد صلى الله على وسلم أسرق البدر علينا فاحتفت منه البدور مثله كما رأينا قط يا وجه سروري Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami tidak tahu persis dalam hal ini konon cerita, suatu cerita atau konon cerita dari orang tua kami maupun dari beliau yang mendahului dari kami seperti Bapak Haji Abdul Karim. Dari cerita itu kami mengambil dan Nabi mengambil dari ada yang lain-lain juga. Pertama di abad 14-15 ini konon ceritanya. Beliau abad 14-15 adalah pos pengembangan Islam atau kebenaran. Jadi kebenaran sebenarnya ini berpusat di Telango atau di Kaliangat. Pada waktu itu beliau diutus untuk daerah Bali Tengah dan Utara. Pada waktu itu di kelompok beliau ini adalah 3 kelompok pondok pesantren yang mana dipimpin oleh Syekh Maulana Raden Hasan Al-Punja atau Habib Umar bin Masud Al-Maghribi dan Syekh Maulana Raden Husain di Nangarsuci atau di Jandimas dan Syekh Maulana Raden Musa di Tumukus atau yang dikenal seperti sekarang
di Kuan Li atau Syekh Abdul Qadir Muhammad. Nah pada waktu itu untuk beliau untuk di Bali, dan ada yang lain-lain itu untuk ke timur pada waktu itu untuk mengembangkan kebenaran untuk daerah timur, seperti turun di Sumbawa, mendirikan sudah Sumbawa kembali ke Lombok, mendirikan kerajaan Sileparang. Nanti kalau itu ada kaitan Sileparang ke Raden Maspo, ke Raden Ardani, itu nanti ada kaitan. Tapi ini khusus untuk beliau saja, karena bertepatan dengan haul beliau ini. Mudah-mudahan kita ini mendapat syafaat dari Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan juga beliau mendoakan kita. Mudah-mudahan kampung kita maupun jamaah kita yang ada di Bali maupun di luar Bali, mudah-mudahan didoakan oleh beliau atau mendapat keredaan dari Allah Ta'ala. Maka dari itu turunlah di Kaliangat. Kenapa di Kaliangat turun? Karena Kaliangat sendiri itu adalah berasal dari Kaliangat Madura. Pada waktu itu turun di Raja Tama. Di Raja Tama ini adalah Raja Tama atau Raja Masuk atau Raja Utama. Itu di daerah Selirit. Udah itu masuklah di Singaraja Barat ini, termasuk mendirikan kerajaan Kaliangat itu dari Madura. Nah maka dari itu diturunlah Syekh Maulana dan sama kumpulannya ini di Kaliangat yang dikatakan sekarang di Temukus. Kenapa dikatakan Temukus? Jadi pada waktu itu pertemuanlah 3 kelompok tersebut, termasuk Syekh Maulana Hasan Al-Minja dan Syekh Maulana Hussein dan Syekh Maulana Raden Musa. Di sana pertemuan tersebut siapa yang naik dan siapa yang terdiam di sana. Di sana mendapatlah 2 bagian. 2 bagian tersebut ada 1 bagian yang tinggal, 2 bagian yang berjalan naik. Maka dari itu Pukuslah mendapat, jadi Pukuslah naik 2, Pukuslah tinggal 1. Dari itu namanya Temu Pukus. Nah Temu Pukus ini akhirnya beliau ini yang 2 bagian ini naik langsung naik di Yeh Ketipat. Dari Yeh Ketipat ini lama beliau itu bersama Ibunda Putri Kuning sebagai Sri Kandi. Nah sebagai Sri Kandinya pada waktu itu pun ditugaskan beliau itu di mana ada sinar kuning, tinggallah di sana. Karena sinar kuning tersebut sangat berbahaya bagi umat manusia. Kenapa begitu? Nah, karena beliau ditugaskan di sini karena sangat berat sekali. Nah dari itu melihatlah dari kalau sekarang di Timur Kerat tersebut ada namanya Yeh Ketipat. Di sana kurang lebih antara 7 hari beliau mencari ketentuan. Terlintaslah daerah ini namanya sinar kuning. Terlihat sinar kuning. Nah dari sanalah beliau mengatakan, ya tepat yang kita cari. Nah dari sana semua pengikutnya, ya tepat, ya tepat. Sehingga namanya desa tersebut ya Ketipat. Sebenarnya tidak ada ya Ketipat, asal kata ya tepat. Sebenarnya itu. Akhirnya turunlah beliau di sini. Nah, akhirnya lama kelamaan, karena beliau seorang tabib ya, seorang ulama besar ya, dan seorang negarawan juga ya. Boleh bilang ulama besar gitu. Nah akhirnya masuklah di daerah ini, di bawah itu yang tempatin kita itu. Di sana akhirnya lama kelamaan ada orang lewat ini kok manusia apa-apa. Akhirnya dicek kok manusia yang misalnya disambutlah oleh beliau dan para murid beliau. Nah seperti saudaranya sendiri gitu. Akhirnya dikirain itu yang membahayakan yang membahayakan lagi. Kalau biasa dikatakan pada waktu itu penduduknya Banaspati Raja di daerah Candi Kuning. Nah sudah lama kelamaan akhirnya tahu bahwa manusia, akhirnya sempat juga yang kerajaan-kerajaan sempat singgah di sini untuk kalau bahasa Bali itu ngalu dari kerajaan lain ke Kaliangat.
Nah dari itu akhirnya sempat istirahat tersebut manusia. Akhirnya dari sana kenal, akhirnya langsung ke Kaliangat. Sesudah dari Kaliangat sering, akhirnya lama-kelamaan ada salah satu dari temannya itu sakit keras sampai di sini. Akhirnya karena dengan izinnya Allah Ta'ala, alhamdulillah Syekh Maulana Raden Hasan ini mengobati pada syarat ini. Semuanya Allah Ta'ala juga menyembuhkan. Diobati oleh beliau sehingga waras. Sudah lama-kelamaan setiap orang sakit dibawa ke sini, setiap orang akhirnya menelap menjadilah suatu kerajaan beratan. Adapun suatu kerajaan beratan dikatakan namanya kerajaan beratan, berat sekali waktu mendirikan ini, banyak rintangan ini, rintangan itu. Nah itu makanya berat sekali namanya, sehingga dikatakan sebagai kerajaan beratan. Sudah lama-lama kerajaan beratan tersebut banyak punya pasukan dan para penggawa dan banyak juga anak didik beliau menjadi penggawa kerajaan di kerajaan beratan pada waktu itu, karena beliau memang tidak senang menjadi raja sehingga diberikan kepada yang lain. Nah, beliau seorang ulama, akhirnya seakan-akan beliau mencetak ulama, mencetak para penggawa kerajaan. Nah lama-kelamaan karena beliau namanya di sini dikatakan kerajaan, di sini ada dikatakan iman julmat bertentangan, mungkin bahasa sekarang agama dan politik, mungkin itu. Nah kalau udah politik, saudara pun harus digeser, apalagi guru harus digeser untuk mendapat kedudukan. Nah dari sanalah beliau tergeser, akhirnya terpojok, akhirnya beliau kontak ke Madura, Syekh Zubin bin Abdullah Al-Hasan ke Telangu. Maka dari itu disuruhlah beliau tirakat di atas gunung ini. Di atas gunung ini langsung tirakat tersebut, akhirnya beliau wafat tersebut diikuti bersama dengan santrinya yang 3 tersebut. Wafatlah beliau, maka dikuburkan oleh beliau, oleh santrinya. Jadi pada waktu itu yang masih setia dengan Syekh Maulana sering juga naik turun. Nah akhirnya 3 santri tersebut atau 3 ustaz tersebut memutuskan, apabila guru kita sudah meninggal di sini, aku hidup dan mati biar di sini. Akhirnya meninggal di sini. Akhirnya dikuburkan oleh yang saudara-saudara di bawah. Nah sesudah itu kerajaan beratan makin gunjang-ganjing, barulah lahir namanya Lingga Petak. Nah ini Lingga Petak ini sudah kerajaannya sudah gunjang-ganjing, bahkan pemakan daging saudara, mau daging orang tua. Nah itu boleh bilang kalau bahasa sekarang kanibal gitu. Nah itu di sana lebih parah lagi, bahkan anak putri tersebut memfitnah Lingga Petak, sehingga Lingga Petak dipancing juga. Nah dari sanalah jadi kerajaan itu lebih hancur lagi, sehingga dikalahkan oleh kerajaan-kerajaan lain. Nah kembali, kenapa namanya Candi Kuning? Candi Kuning itu adalah berasal usul dari para penggawa kerajaan tersebut tergila-gila pada Ibunda Putri Kuning, karena pada waktu Syekh Maulana Raden Hasan naik, sudah beliau meninggal. Akhirnya Putri Kuning kembali ke Gunung Geger, menikah tidak gini dengan Adi Citarasa. Adi Citarasa melahirkanlah seperti Bintu Muti Saud, nah itu dan lain. Akhirnya kerajaan beratan tersebut, penggawa kerajaan tersebut membuatlah Candi Putri Kuning. Nah dari sinilah namanya Candi Kuning. Kalau ada mengatakan ya candinya kuning, itu selalu dari itulah asal Candi Kuning itu adalah Candi Putri Kuning. Sehingga desa Candi Kuning ini Candi Putri Kuning, dari Candi Putri Kuning. Sebenarnya kalau kita bicara desa Bedugul, Bupati Bedugul, Dusun Bedugul itu tidak ada. Bedugul pada umumnya, Bedugul itu dibuat pada zaman Belanda. Cukup sekian, kami mengucapkan banyak terima kasih atas jamaah semuanya, dan untuk ini sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Itu haulnya di sini kan tiap tanggal 14 Rabiul Awal. Haulnya di sini khususnya. Tapi setiap kali haul itu pasti mengadakan selakaran sama dikir. Kalau istilah di Candi Kuning kan sudah mengental dikirnya. Kita ini yang muda-muda kayak saya ini kan cuman melanjutkan dikirnya orang-orang tua dulu yang mengembangkan dikir ini. Kalau lain provinsi rasanya kurang lah anunya masa dikir kalau kayak yang tadi pagi itu, tadi malam gitu. Alasan kami pertama kali setiap tahun di sini mengadakan ultah karamat di puncak itu. Yang kedua, alasan kami ke sini minta berkahnya dari kami. Mudah-mudahan karamah yang ada di sini mendoakan masyarakat yang ada di Candi Kuning khususnya, umumnya di seluruh Bali dan luar Bali. Alasan ketiga, mudah-mudahan selamat kami sekeluarga semuanya dunia sampai akhirat. Amin. Kami dari Jam'iyah Ikhsa Dharma Pondok Pesantren Darun Najah Al-Mas'udiyah Denpasar pertama-tama mengucapkan rasa syukur yang tiada batasnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena selama perjalanan kami diberi kelancaran, kemudahan sehingga sampai di makam yang kami yakini penuh dengan barokah ini. Tujuan kami serta harapan kami datang ke sini adalah mencari barokah sebagaimana yang telah diajarkan oleh guru-guru kita. Kalau untuk mencapai sesuatu, jika kita tidak mampu, kita harus mendekatkan diri kepada orang yang lebih dekat kepada Tuhan. Mudah-mudahan dengan upaya kita yang meskipun sederhana, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah lindungi kita semua. Dan harapan kami bagi semua peziarah, khususnya di daerah Bali, untuk menjaga kelestarian tempat, kebersihan, dan juga apa-apa yang ada di sini. Dan kalau bisa ngasihlah sedikit rezeki untuk perbaikan makbarah. Saya dari Pulau Sumatera, Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, dan saya tinggal di Kota Pasir Pengarean. Dan saya berkelana mencari makam tujuh wali, kisah-kisah zaman dulu yang Muslim ataupun yang Islam yang sejatinya zaman dulu. Yang kami cari di sini hanyalah bukan mencari barokah, tapi kami mencari petunjuk Islam yang sejati dan Islam sebenarnya. Itu tuh. Jadi saya di sini, saya dari Serani, agama Katolik. Saya ke sini walaupun saya Serani, di sini Muslim. Saya itu menyapa Muslim. Walaupun saya Serani tapi tujuan satu. Itu dah, saya ke sini tuh senang. Jiwaku tenang ke sini. Awal pertamanya itu mangku yang bawa ke sini. Mangku dari sana. Awal ceritanya Pak Mangkunya mimpi suruh ke sini lewat petunjuk sini di mimpi gitu. Habis itu naik. Sampai di sini bersih-bersih. Habis bersih-bersih, saya itu doa di dalam, tenangkan pikiran saya. Ya sebelum di sini ada perubahan. Saya tuh merasa tenang ke sini. Ya saya juga kan tidak tahu kenapa bisa senang ke sini. Dia bilang aja jaga diri baik-baik gitu. Jaga diri baik-baik. Jaga kehormatan Muslim gitu. Itu aja. Awalnya aku tuh mabuk, ikut pengaruh sama teman, terus ikut tawuran, terus kemarin banyak godaan, kayak godaan
kayak di cewek banyak godaan. Tapi insya Allah saya itu dilindung, terutama beliau ini begitu punya ke Tuhan. Aku tuh disayang, jadi aku godaannya sedikit nggak ada gitu. Saya ngajak adik ke sini itu biar dia itu anak yang baik gitu. Dan sedikit tidaknya dia juga di sini mandi, insya Allah dia itu pikirannya tenang. Dan sedikit tidaknya dia juga udah mulai sifat-sifat yang buruk yang kemarin-kemarin dia itu mau dirubah gitu. Demikian tadi perjalanan tim Serat Nusantara menghadiri Qaul Habib Umar bin Maulana Yusuf Al-Maghribi. Semoga dengan acara ini kita semua bisa mengenang perjalanan, perjuangan beliau dalam menyebarkan kebaikan di masa lampau. Salam satu hati sedulur Nusantara.